Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pembelajaran matematika. Hari ini meskipun libur kita tetap belajar karena minggu depan akan ada pengambilan nilai penilaian harian ya. Hari ini nanti kita akan bahas soal-soal. Tapi sebelum kita bahas soal, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Soal yang akan kita bahas yaitu dari buku interaktif. Jadi dari buku interaktif yang kalian sudah punya mesinnya. Kemarin baru dibeli ya. Yang pertama kita bahas di halaman 13. Ada apa di halaman 13 ini soalnya. Nah, kita bahas. Tentukan suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. Jadi di sini ada barisan 1, 5, 9, 13, 17. Untuk mengerjakan itu, maka kita harus mencari polanya terlebih dahulu. Jadi di sini 1 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17 dan dari 1 ke 5 itu ditambah 4, 5 ke 9 ditambah 4. Sehingga 17 ini pun juga harus ditambah 4. Dan 17 ditambah 4 itu adalah 21. Kemudian yang berikutnya adalah 4, 5, 7, 10 dan seterusnya. Jadi perhatikan ini ditambah 1. 5 ke 7 itu ditambah 2. 7 ke 10 itu ditambah 3. 10 ke 14 itu ditambah 4. Maka berikutnya mestinya urut di sini 1, 2, 3, 4 berarti di sini harus ditambah 5. Sehingga suku berikutnya 14 ditambah 5 itu adalah 19. Kemudian bagaimana dengan yang C? Ada 3, 4, 5, 6, di bawah 4, 6, 10, 8, 10. Jadi kalau kita cermati yang atas itu kan ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5, kemudian ada 6. Ini bilangan urut ini, 3, 4, 5, 6, mestinya di sini ada 7. Dan yang bawah itu ada 4, kemudian ada 6, kemudian ada 8, ada 10. Kalau kita cermati, ini urutan bilangan genap dari 4. 4, 6, 8, 10. Berarti di sini 12. Maka barisan yang dimaksud itu adalah 7/12. Sehingga yang C nilainya adalah 7/12. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ada apa? Kita lihat. Tentukan 4 suku barisan berikut. Jadi yang pertama UN. UN-nya itu dengan rumus 2n-1 dikuadratkan. 2n-1 dikuadratkan. Maka kalau disuruh menentukan 4 suku pertama berarti kita mengganti sampai 4. 1, 2, 3, 4. Berarti U1. U1 kita isi. Maka nilai n ini kita ganti 1. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 1 dikuadratkan. 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1, 1 dikuadratkan nilainya adalah 1. Kemudian yang suku kedua berarti 2 kali 2 dikurangi 1 dikuadratkan. 2 kali 2 itu 4 dikurangi 1 berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Sakit. U3.
U3 berarti saya diganggu kucing saya ini. Aduh. 2 dikali 3. Miu. Dikurangi 1, maaf. Aduh, Masya Allah. Dikurangi 1. Dikuadratkan. Nah, berarti di sini ada 6 dikurangi 1. 5 dikuadratkan berarti 25. Kemudian U4-nya nilainya adalah, maka di sini ada 2 dikali 4 dikurangi 1. Ini kan berarti 8 dikurangi 1, 7. 7 itu dikuadratkan 49. Maka jawaban yang nomor A itu ini. 4 suku pertama itu adalah 192549. Bagaimana dengan yang barisan kedua? Bentuk barisan kedua. Sama. U1. U1-nya berarti ada apa? Di atas 2 dikali 1 dikurangi 1. Dibagi 2 dikali 1 ditambah 1. Sehingga yang atas itu nilainya 1, yang bawah nilainya 3. Kemudian U2. U2 itu ada berarti ada 2 dikali 2 dikurangi 1. Kemudian yang bawah 2 dikali 2 ditambah 1. Sehingga 2 dikali 2 itu 4, dikurangi 1 itu 3. Yang bawah 2 kali 2 itu 4, ditambah berarti 5. Kemudian U3. Sebenarnya dari sini kita sudah mendapatkan pola, tapi kita disuruh mengerjakan itu, cara itu. Berarti 2 dikali 3 ya, dikurangi 1. Yang bawah 2 dikali 3 ditambah 1. Sehingga ada 5 dibagi 7. Kemudian U4-nya itu berarti ada 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 dikali 4 ditambah 1. Sehingga yang atas itu 7, yang bawah adalah 9. Ini sepertiga, 3/5, 5/7, 7/9 itu adalah 4 suku pertama dari rumus suku ke N, 2N-1 dibagi 2N plus 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui rumus suku. Ada ini. Saya kabut dulu. Ada ini. Diketahui rumus suku ke N, suatu barisan adalah UN sama dengan 38 min 3N. Berapakah nilai suku ke-20? Maka suku ke-20 ya tinggal mengganti 20. Berarti U20. U20 itu berarti ada 38 dikurangi 3 dikali 20. Karena N-nya adalah 20. Berarti ada 38 dikurangi 3 kali 20 itu 60. Sehingga nilainya adalah negatif 22. Negatif 22. Kemudian yang nomor B. Tentukan N jika UN-nya sama dengan 2. Oh, UN. UN-nya itu sama dengan 2. Lah, UN tadi apa? UN ada rumusnya ini. Jadi UN itu sama dengan 38 dikurangi 3N. Sekian ini diminta 2 nilainya.
Berarti berapakah N? Maka 38 min 3N saya ubah. Ini negatif 3N sama dengan 2, 38 pindah ruas menjadi negatif 38. Nah, kemudian negatif 3N dikurangi, sama dengan, negatif 2 dikurangi 38 itu berarti negatif 36. Maka nilai N-nya itu adalah negatif 36 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya adalah 12. Nah, kemudian berapakah jumlah 6 suku pertama? Jumlah 6 suku pertama. Nah, jumlah 6 suku pertama itu berarti kita harus tahu suku pertama. Suku pertamanya berapa? Jumlah 6 suku pertama. Berarti kan kita harus tahu dulu U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa, U4 berapa. Maka jumlah 6, jumlah N suku pertama itu simbolnya adalah S. Yang ditanya adalah S6. Nah, S6 itu berarti ada apa? Oh, kita mencari satu persatu. Berarti ada U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah U6. Jadi ini sampai U6. Nah, berapakah U1? Di sini U1. Berapa ini U1? Kalau itu saya ganti U1, maka nilainya ada siapa? 38 dikurangi 3 kali 1. Oh, berarti nilainya berapa? 35. Berapakah U2? U2 itu berarti 38 dikurangi 3 kali 2. Ini 6. 38 dikurangi 6 berarti 32. Seterusnya dari 35 ke 32 itu berarti berkurang 3. Maka S6 itu 35 ditambah 32 ditambah berkurang 3, 29 ditambah 26 ditambah 23 ditambah 20. Perhatikan ini sudah 6. U1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selalu berkurang 3. Berkurang 3 itu cirinya di mana? Ini ada 3 ini, ada 3. Nah, ini berkurang 3. Berarti 35, 32 dikurangi 3, 29 dikurangi 3 begitu. Nah, ini tinggal menjumlah. Berarti kan ada 20, 40, 60, 69, 89, 98, 98 ini 100, berarti ada 165. Nah, nanti dicek lagi ya, apakah Putri nanti pas menambahkan ini benar atau enggak. Kalau salah ya nanti dibetulkan. Kayaknya benar sih. 165. Sehingga jawaban yang C adalah 165. Soal berikutnya adalah diketahui barisan aritmatika itu memiliki suku ke-6 41. Jadi suku ke-6 itu nilainya 41. Kemudian suku ke-9
itu nilainya berapa ini? 50. Tentukan suku ke-15. Jadi kita itu hanya punya rumus bahwa UN itu adalah A plus N-1 dikali dengan B. Nah, rumus kita itu. Sehingga ada U6 sama dengan 41, U9 sama dengan 50. Ini kita masukkan ke sini dulu. Sehingga nanti kita mendapatkan persamaan linear dua variabel. Dari sana kita substitusi. Seperti apa kita kerjakan? Ada U6. Jadi U6 itu berarti kalau kita kerjakan sendiri U6 berarti kan ada A plus N. N-nya 6. 6 min 1 dikali B. B-nya tidak tahu. Sekian ini nilainya adalah 41. Sekian itu adalah 41. Oh, berarti ada A plus 6 dikurangi berarti 5B. Sekian ini berarti 41. Nah, dengan cara yang sama, U9 itu berarti ada A plus, mestinya di sini 9 min 1, berarti ada 8. Ada 8. Sekian ini nilainya 50. Maka dari ini kita substitusi. Dari sini kita substitusi. Nah, kita substitusi, berarti nilai A plus 5B sama dengan 41. Keko. Kemudian A plus 8B sama dengan 50. Nah, ini kita kurangi, karena ini tandanya sama. Kalau tandanya sama dikurangi. Dikurangi berarti ada negatif 3B. Sementara di sini ada negatif 9. Maka nilai B-nya itu negatif 9 dibagi negatif dengan 3. Nilainya berarti ketemu 3. Kalau B-nya 3 berarti kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, boleh yang ini. Saya ubah pulpennya biar membedakan dengan sini. Oh, B-nya 3 berarti ada A plus 5. Kita pinjam yang ini. 5 kali 3. Sekian ini ada 41. Berarti ada A ditambah 15 sama dengan 41. Maka A-nya ada 41 dikurangi 15. Berapa ini? 15 25 berarti 26 ya. A-nya nilainya adalah 26. Nah, yang disuruh menentukan apa? Yang disuruh menentukan adalah suku ke-15. Sehingga kita mencari suku ke-15, maka U15. U15 kita masukkan ke rumus ini. A-nya ketemu 26. Kemudian N-nya 15. Berarti ada 15 min 1. B-nya diperoleh 3. Maka hasil akhirnya berapa? Ada 26, 15 dikurangi itu berarti 14 dikali dengan 3. Hati-hati, jangan 26 ditambah 15 dulu, tetapi 14 ini dikali dulu dengan 3. Sehingga ada berapa? Oh, 30 ada 42. Kalau itu kita jumlahkan,
berarti diperoleh 68. Suku ke-15 dari barisan tadi adalah 68. Itu cara mencarinya. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya ada ini. Kamu disuruh menentukan jumlah kelipatan 12 antara 200 dan 450. Jadi kalau disuruh menentukan antara, kamu berarti menentukan dulu bilangan yang terletak di antara 200 dan 450 itu berapa saja. Oh, berarti ada 201. Oh, ada 202. Kemudian ada 203 sampailah di sana. Dan berarti 450 itu tidak termasuk, tetapi bilangan tertingginya adalah 449. Nah, yang diminta adalah yang kelipatan 12. Yang diminta adalah kelipatan 12. Nah, di antara bilangan-bilangan ini yang kelipatan 12 yang mana? Artinya yang bisa dibagi 12. Apakah 201 itu bisa dibagi 12? Enggak tahu. Kemudian apakah 202 itu bisa dibagi 12? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti kira-kira berapa? 200. Kalau 204, bisa dibagi 12. Bisa. Ternyata 204 itu kalau dibagi 12 nilainya adalah 17. Maka dari bilangan ini yang merupakan kelipatan 12 dimulai dari. Jadi ini ada barisan dulu. Kita tentukan barisan yang dimaksud. Barisan yang diminta itu mulai dari 204. 204 itu kalau dibagi 12 ada 17 ya. Praktis ini ditambah 12. Kalau 12, 200, 16. Berapa lagi? Ditambah 12. Berarti 228. Dan begitu seterusnya sampai di sini. Harusnya kan bilangan terakhir 449, tetapi 449 itu tidak bisa dibagi dengan 12. Maka jangan mengambil 449. Tetapi berapa yang bisa dibagi dengan 12 itu adalah 440 berapa? 2 ya. 444 ya. Ya, 444. Jadi di sini jangan mengambil 449 tetapi 444. Bilangan-bilangan ini kelipatan 12. Nah, kemudian setelah kita menentukan barisannya, kita tentukan nilai A. Nilai A itu nilai yang paling depan, bilangan yang paling depan. Nilai A-nya adalah 204. Kemudian B bedanya itu yes, itu tadi kelipatan tadi 12. Kemudian apalagi yang diperoleh? Bilangan yang paling terakhir ini. Bilangan paling terakhir itu disebut UN. Nah, maka langkah pertama untuk mencari jumlah seluruh ini, kita harus mencari N-nya dulu. Dari mana? Dari UN ini. Dari UN itu kita akan memperoleh N. UN tadi rumusnya adalah A plus apa? N
min 1 dikali dengan B. Sekian ini nilainya adalah 444. A-nya 204. N-nya kita tidak tahu, tulis saja dulu. N-1 dikali 12, B-nya 12. Sekian itu nilainya adalah 444. Kemudian ini 204 kita pindah ruas. N-1 dikali 12 sama dengan 444 dikurangi 204. Berarti ada N-1 kali 12 sama dengan, kita kurangi, ada 240. Ada 240. Nah, dari 240 ini kita bisa menyederhanakan. Berarti berapa? 240 dibagi 12 itu kan nilainya 20. Sehingga persamaannya tinggal N-1 sama dengan 20. Atau N-nya min 1 pindah ruas itu jadi plus, maka diperoleh N-nya 21. Sehingga kita itu disuruh mencari jumlah 21 bilangan pertama. Jumlah N suku pertama. 21 suku pertama. Jumlah dari 21 suku pertama itu berapa? OSN. SN ketika UN diketahui, UN-nya tahu, maka kalian menggunakan rumus N/2 kali, ada dua rumus, U1 ditambah UN. Nah, yang disuruh mencari itu adalah S21. Berarti ada 21 dibagi 2. U1 itu sama dengan A. U1 itu A. Berarti 204 ditambah UN. UN-nya adalah 4. Maka 21 dibagi 2 tidak bisa, tulis dulu. 21 dibagi 2. Berapa ini kalau dijumlah? 648. Nah, 648. Ini berarti kita coret ini. Nah, ini kita coret. Berarti ada 3, 2, 4. 3, 2, 4 kita kalikan dengan 21. 300, sebentar. 324 dikali 21 itu nilainya 6.804. Nah, begitu. Jadi jumlah bilangan kelipatan 12 antara 200 dan 450 itu adalah 6.804.